Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sudah lama kita tidak ketemu ini. Apakah kalian sehat? Sehat lah ya, masa enggak? Jadi kami akan menjelaskan tentang paperboard, binder, tissue making, converting, dan printing. Nah, sebelum kami masuk ke dalam materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Emal Fatan dengan NIM 2207036315. Saya Sofia Alfitria dengan NIM 2207036533. Saya Angela Syarina dengan NIM 2207036540. Saya Sofi Barrialingga dengan NIM 2207026092. Dengan saya sendiri Dio Aranda Putra dengan NIM 2207026097. Jadi sebelum kita memasuki materi, kami akan menjelaskan terlebih dahulu tentang Universitas Riau yang kami cintai. Nah, sekarang aku lagi berada di salah satu taman favorit mahasiswa dan mahasiswi Universitas Riau, yaitu Taman Sri Kandi. Tadi kan kami sudah memperkenalkan diri kami. Sekarang aku bakal memperkenalkan kampus yang sangat kami banggakan, yaitu Universitas Riau. Yuk ikuti terus! Universitas Riau merupakan salah satu universitas negeri yang ada di Indonesia dan menempati posisi kedua sebagai kampus terluas di Indonesia. Universitas Riau sudah ada sejak tahun 1962 hingga saat ini dan memiliki 10 fakultas dan lebih dari 100 program studi. Dan Universitas Riau juga menyediakan tempat healing untuk melepas penat sehabis pulang kuliah seperti taman yang sedang aku berdiri saat ini. Pokoknya komplit banget deh. Nah, tadi kan Angela sudah menjelaskan tentang Universitas Riau. Pasti kalian penasaran kan sebenarnya kami ini dari jurusan apa sih? Jadi kami adalah mahasiswa Fakultas Teknik jurusan D3 Teknologi Pulp dan Kertas. Jadi pada jurusan ini kami mempelajari bagaimana sih kayu diproses menjadi kertas. Nah, proses kayu menjadi bahan baku pulp dan kertas ini dimulai dari kayu di hutan yang ditebang, kemudian kulitnya dikelopak, biasa disebut dengan proses debarking, lalu dimasak dengan white liquor yang biasa disebut dengan proses cooking. Kemudian proses selanjutnya adalah proses washing dan bleaching, gunanya untuk memutihkan pulp. Nah, setelah melalui proses bleaching, pulp nantinya akan dikirimkan ke unit paper machine untuk selanjutnya diproduksi menjadi kertas. Setelah kertas terbentuk, kertas akan digulung membentuk jamborol dan dipotong. Proses ini biasanya disebut winder. Lalu selanjutnya kertas akan dilakukan proses finishing. Selain menjadi produk kertas, biasanya pulp juga digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan paperboard. Biasanya pulp yang digunakan adalah pulp murni atau pulp virgin, lalu pulp sintesis dan juga brown paper. Kok makin kemana-mana gitu pembahasan kita, so bukannya tadi kita mau perkenalin prodi kita ya? Tapi maaf ya, lagian selalu seru kalau tentang membahas prodi kita ini. Jadi di sini aku lanjutin buat ngenalin prodi D3 Teknologi Pulp dan Kertas. Prodi D3 Teknologi Pulp dan Kertas ini berada di bawah naungan Fakultas Teknik. Prodi ini berdiri dari tahun 2018. Terus juga yang harus teman-teman ketahui, prodi ini adalah prodi pertama di Indonesia yang mempelajari tentang pulp dan kertas secara mendalam. Kemudian prodi ini bekerja sama dengan Tanoto Foundation dan PT RAPP dengan UNRI. Kemudian prodi ini sudah berakreditasi baik juga loh teman-teman. Fasilitas yang terdapat di dalam ini ada 6 laboratorium, 6 ruang kelas, 2 ruang pertemuan. Dan juga sudah pasti fasilitas-fasilitas yang ada di dalam ini sudah ditata dengan baik yang pastinya akan membuat kita nyaman juga kan. Keren banget ya. Ya dong, TPK gitu loh. Oke, tanpa membuang waktu lagi, ayo kita masuk ke penjelasan materi pertama, yaitu tentang FBB Coated Paperboard yang akan dijelaskan oleh ganteng-gantengnya kami. Bye-bye! Sofi sudah menjelaskan tentang prodinya. Gimana? Menarik bukan? Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang materinya. Jadi di materinya itu ada FBB paperboard. Apa sih FBB paperboard itu? Nah, jadi FBB paperboard atau folding boxboard adalah jenis kertas yang terbuat dari beberapa lapisan pulp kertas atau fiber yang dipakaikan atau direkatkan dengan bahan perekat sebuah resin ataupun lem. Jadi FBB paperboard ini memiliki karakteristik yang kuat, kaku, dan ideal digunakan di industri dan komersial. Nah, di FBB paperboard ini memiliki lapisan mekanis pulp
yang diapit oleh lapisan kimia pulp. Nah, di lapisan kimia pulp ini sudah di bleaching dan memiliki bagian atas. Nah, jadi di bagian atas pada lapisan kimia pulp ini akan di coating. Apa sih alasan dan tujuannya lapisan atas pada lapisan kimia pulp ini di coating? Nah, jadi lapisan pulp bleaching diberikan coating lagi karena lapisan belakang pada bleaching pulp itu bersifat tembus sehingga warna pada lapisan tengah itu dapat terlihat lebih jelas. Jadi lapisan pulp bleaching dikombinasikan dengan pulp mekanis dan pulp bleaching untuk menghasilkan karton yang dengan kekakuan dan stiffness yang tinggi. Nah, pasti kalian pada penasaran kan dengan proses dan tahapan-tahapan pembuatan paperboard ini. Selanjutnya kami akan membawa kalian kepada Angela dan Sophie. Nah, tadi kan Dio sama Alif udah menjelaskan apa itu acid coated paperboard. Jadi di sini kami berdua bakal menjelasin gimana sih proses pembuatan dari paperboard itu. Jadi pembuatan paperboard itu terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama ada stock preparation, kemudian sheet forming, pressing, drying, Juga ada coating, roll up, dan finishing. Nah, jadi apa aja sih yang terjadi pada tahapan-tahapan tersebut? Biar kami berdua jelaskan. Nah, di sini Sophie akan jelaskan tahapan pertama dalam pembuatan paperboard, yaitu stock preparation. Stock preparation adalah proses persiapan bahan baku dalam pembuatan paperboard. Biasanya bahan baku yang digunakan itu dapat berupa pulp hasil olahan pabrik sendiri dan pulp yang kita beli dari vendor. Adapun kualitas dari fiber yang digunakan dalam pembuatan paperboard harus dijaga kualitasnya dengan cara pemurnian mekanis. Jadi pemurnian mekanis itu bisa dilakukan dengan cara menggembungkan serat atau fiber dengan cara merendamnya di dalam air. Adapun penambahan zat aditif seperti resin dan tawas dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pulp atau serat fiber di dalam air. Selanjutnya akan kembali dijelaskan oleh Angela. Oke, proses selanjutnya ada sheet forming atau pembentukan serat, di mana serat berada dalam suspensi air kira-kira 2% serat dan 98% air, agar lapisan permukaan itu rata. Lalu ada proses pressing dan drying. Drying adalah proses pengeringan di mana dia akan mengeringkan lembaran hingga sisa kadar airnya itu 10%. Lalu setelah proses drying akan dilakukan proses coating atau penambahan lapisan pada kedua sisinya. Selanjutnya, lembaran akan digulung menjadi jumbo roll dan akan di finishing sesuai dengan keinginan customer. Nah, tadi kan Sophie dan Angela sudah menjelaskan tentang tahap-tahapan dalam pembuatan paperboard. Sekarang Sophie akan menjelaskan tentang apa saja sih konfigurasi dalam paperboard. Jadi, konfigurasi dari paperboard ini terdiri dari 5 konfigurasi, yaitu yang pertama ada container board. Jadi, container board ini adalah jenis paperboard yang biasanya digunakan dalam pembuatan corrugated fiberboard. Jadi, corrugated fiberboard ini contohnya adalah kardus pembungkus minuman gelas atau kardus Indomie. Jadi, kardus Indomie itu kan bentuknya ada lapisan atas dan lapisan tengah. Jadi, di tengah-tengah antara lapisan atas dan lapisan tengahnya itu berbentuk gelombang. Jadi gelombang itu adalah salah satu ciri dari corrugated fiberboard. Yang kedua ada folding box board. Jadi folding box board ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Alif dan Dio merupakan jenis paperboard yang terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan mekanik dan lapisan kimia. Yang ketiga ada solid bleach board. Solid bleach board ini adalah jenis paperboard yang terbuat dari pulp yang sudah dicuci. Yang keempat ada solid unbleached board, yaitu jenis paperboard yang dibuat dari pulp yang belum dicuci. Dan yang terakhir atau yang kelima ada white line chipboard, yaitu jenis paperboard yang dibuat dari kertas daur ulang atau pulp daur ulang. Jadi ciri-ciri dari konfigurasi yang kelima ini yaitu lapisan atas dan lapisan bawahnya itu biasanya lapisan tengahnya berwarna abu-abu karena terbuat dari kertas daur ulang. Nah, setelah mendengar penjelasan dari pembuatan paperboard tadi, teman-teman pasti jadi penasaran kan contoh-contoh produk dari paperboard. Di sini aku ada beberapa contoh produk dari paperboard. Yang pertama ada sack paper. Sack paper ini biasa digunakan untuk benda-benda padat seperti biji-bijian, tepung, pupuk, dan lain-lainnya. Sack paper ini terbuat dari kertas kraft yang kuat dan tahan terhadap air. Jadi di sack paper ini akan ditambahkan lapisan-lapisan yang digunakan untuk sack paper agar tahan terhadap air. Yang kedua ada
paper bag. Paper bag ini terbuat dari art karton atau bisa juga terbuat dari kertas kraft. Paper bag juga bisa terbuat dari bahan-bahan lain sesuai dengan penggunaan. Biasanya di paper bag ini bisa ditambahkan tulisan-tulisan atau logo untuk memperkenalkan merek. Lalu yang ketiga ada FBB Paperboard. FBB Paperboard ini terdiri dari dua lapisan, yaitu mekanik dan kimia. Materi selanjutnya yaitu tissue making akan dijelaskan oleh Dio dan Gaga. Nah, tadi kan sudah dijelasin sama Angela Sophie tentang FBB Paperboard. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang tissue making. Teman-teman semua pada sudah tahu kan tisu itu apa? Tisu adalah sejenis kertas like wax atau like crepe yang bahan bakunya itu bisa digunakan virgin pulp atau recycle paper pulp. Nah, di virgin pulp ini terdapat serat pendek tuh sekitaran kurang lebih dari 2 mm. Terus juga ada serat 10 ampere antara 2 sampai 5 mm. Di proses tissue making ini terdapat 3 proses. Yang pertama tuh ada paper mill, rewinder, sama converting. Nah, proses di paper mill ini yang pertama, pulp yang sudah diproses kemudian dikirim ke headbox, kemudian di spray ke file. Nah, di file itu di-press di wire. Dari file dikirim ke section press, lalu ditransfer ke yang ke dryer. Nah, paper mill ini dikontrol dengan 10 amperatur, gunanya untuk mempertahankan kebutuhan air, temperatur, RPM, dan hal lain yang berhubungan dengan mesin PM. Setelah proses paper mill, proses selanjutnya itu adalah rewinder. Proses ini adalah pemotongan penggulungan ulang bahan kertas tisu menjadi bahan kertas tisu 1 plies, 2 plies, dan 3 plies. Nah, pada proses ini kertas digulung dan dipotong dengan ukuran yang diinginkan. Nah, proses selanjutnya itu adalah proses converting. Proses converting ini mengacu kepada mengubah bahan kertas tisu mentah menjadi bahan produk jadi seperti tisu dapur, tisu toilet, tisu wajah, dan serbet. Nah, proses ini nih melibatkan beberapa operasi seperti unwinder, rewinder, embossing, lamination, perforation, cutting, and packaging. Nah, proses ini nih bergantung kepada jenis produksi yang ingin diproduksi. Nah, pasti kalian penasaran dengan jenis tisu kan? Sini aku jelasin. Jadi jenis tisu itu yang pertama ada facial tissue. Facial tissue itu karakteristiknya berserat lembut, biasa bersentuhan dengan kulit, yang biasa digunakan untuk mengelap wajah dan yang lain-lain. Yang kedua itu ada tisu toilet. Tisu toilet itu karakteristiknya gampang hancur ketika terkena air. Tisu toilet ini juga bisa digunakan untuk menggantikan air setelah BAB. Yang selanjutnya itu ada napkin tisu. Napkin tisu itu dia mampu menyerap noda minyak dan juga mampu menyerap air. Biasanya napkin itu digunakan untuk mengelap tangan, mulut setelah makan. Nah, napkin tisu itu juga bisa dijadikan untuk seni loh. Jenis napkin tisu yang digunakan untuk seni itu ada yang berlapis 3 yang berasal dari Eropa dan yang berlapis 2 yang berasal dari Cina. Nah, sebenarnya sama aja sih, cuman yang membedakan yaitu warna dan ketebalannya itu lebih mencolok daripada yang berlapis 2. Nah, selanjutnya itu ada towel tisu. Towel tisu ini berkarakteristik serat lembut, mampu memiliki daya serap yang tinggi, yang biasa digunakan untuk mengelap tangan sehabis dicuci, kemudian untuk mengelap alat-alat dapur. Nah, selanjutnya ada multi tisu. Multi tisu ini dia hampir sama kayak facial tisu, berkarakteristik serat lembut juga, sehingga bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Nah, tadi kan dia sudah menjelaskan nih jenis dan fungsi dari kertas yang sering ditemukan di pasaran. Nah, kayaknya mereka ada kelupaan deh, Sophie, jelasinnya. Hah? Masa iya? Tadi kan mereka udah jelasin tentang proses-proses pembuatan tisu sama jenis-jenis dari tisu yang beredar di pasaran. Oh iya, mereka pasti belum jelasin bahan-bahan tambahan dalam pembuatan tisu kan, Om? Benar sekali, Sophie. Jadi, selain Pak Virgin atau recycle pad, ada lagi nih bahan-bahan tambahan yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dari tisu tersebut. Apa aja itu? Sophie, tolong jelasin dong apa aja. Oke, Om.
Nah, jadi bahan-bahan tambahan yang biasanya digunakan dalam proses pembuatan tisu yaitu yang pertama ada disperse agent. Dispersing agent ini atau bahan pendispersi atau pengisi adalah suatu bahan yang mudah larut di dalam air sehingga membantu proses pembuatan tisu menjadi lebih efektif. Adapun bahan pendispersi biasanya ditambahkan pada lapisan atas permukaan tisu sehingga lapisan atas tisu ini rata secara sempurna dan tidak ada lubang. Adapun tujuan dari penambahan bahan pendispersi ini adalah untuk menjaga kualitas atau karakteristik dari kertas atau tisu. Adapun karakteristik dari tisu yang dijaga ini yaitu brightness, opacity, dan kekesatan. Yang kedua ada wet strength chemical. Adapun wet strength chemical ini adalah bahan tambahan yang digunakan untuk memperkuat ketahanan tisu terhadap air. Jadi ketika tisu dalam keadaan basah total, sifat tisu ini tidak akan mudah robek atau hancur, sehingga ditambahkan bahan wet strength agent atau wet strength chemical. Jadi walaupun salah satu tujuan dari tisu ini adalah menyerap air, tetapi pada proses pembuatannya ketahanan tisu terhadap air tetap dijaga. Yang ketiga ada softener agent, yaitu bahan yang ditambahkan guna memperkuat atau meningkatkan kelembutan dari tisu. Jadi pada saat tisu akan digunakan, tisu bisa memberikan kenyamanan karena kelembutannya. Nah, kemudian yang keempat itu ada release agent. Ini merupakan emulsi cairan silikon dimetil yang ionik, adalah emulsi yang stabil dan mengandung sedikit air. Jadi emulsi ini memberikan kekesatan yang paling rendah dan membuat tisu menjadi lebih halus. Kemudian memberikan karakteristik yang mudah lepas pada saat proses pengeringan. Nah, yang kelima itu yang terakhir ada proses internal dry strength agent. Ini merupakan bahan penguat, merupakan komponen yang sangat penting pada saat proses pembuatan kertas dan tisu. Bahan ini tidak hanya untuk meningkatkan kekuatan yang dibutuhkan serta kualitas produk kertas, namun juga untuk meningkatkan efisiensi dari mesin dan produktivitas dari proses. Nah, selanjutnya itu ada materi winder. Jadi winder ini suatu alat yang berfungsi untuk memotong jumbo roll ke smart roll atau big roll dengan menggunakan alat yang pertama itu ada paper core, lalu ada double tap. Kemudian yang paper core ini berfungsi untuk membuat struktural small roll yang menjadi lebih kokoh dan membuat posisi yang menjadi lebih stabil. Lalu yang kedua ini ada double tap. Double tap ini berfungsi untuk menyatukan dua sisi kertas pada saat dia menyatukan dua sisi kertas pada bagian paper core. Nah, selanjutnya yaitu section-section yang terdapat di dalam proses winder. Jadi section-section yang terdapat dari proses winder ini terbagi menjadi 4 section. Yaitu yang pertama unwind section. Jadi fungsi dari unwind section ini yaitu untuk menahan jamborol, lalu mengatur kecepatan dari pemotongan jamborol dan juga mengatur ketegangan dari kertas. Yang kedua yaitu slitting section. Jadi fungsi dari slitting section ini yaitu memotong trim dari jamborol. Trim sendiri adalah bagian depan dan bagian belakang dari jamborol yang dipotong. Yang ketiga yaitu winder section. Jadi fungsi dari winder section ini sendiri adalah menggulung gulungan kertas dan mempertahankan hardness dari paper. Yang terakhir yaitu roll discharge table. Jadi fungsi dari roll discharge table ini yaitu dia menerima kiriman yang dikirim oleh roll ejecting untuk selanjutnya diberikan ID berupa diameter dan juga ketebalan. Nah, selain winder, ada juga yang namanya rewinder. Rewinder atau sliter winder adalah suatu unit mesin yang berfungsi untuk memperkecil gulungan kertas baik lebar maupun diameter pada kertas tersebut dengan cara memotong kertas atau sliter. Nah, pada saat proses rewinding ini ada yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada kerataan potongan, lalu yang kedua itu ada lebar. Selain itu ada juga yang perlu diperhatikan nih, itu kegombosan pada kertas tersebut. Apabila kertas tersebut gombos, maka akan dapat membuat rusak kertas tersebut pada saat proses penyimpanan ataupun proses pengiriman. Nah, kalian pasti juga penasaran kan apa sih perbedaan dari winder dan juga rewinder? Jadi kesamaan dari winder dan juga rewinder ini yaitu mereka adalah alat yang sama-sama bisa menggulung kertas. Selain itu perbedaannya itu jika winder dia hanya bisa menggulung kertas, sedangkan rewinder dia bisa menggulung kertas, memotong kertas dan juga menggulung kembali gulungan kertas.
Nah, jadi itu tadi dia perbedaan dari winder dan juga rewinder. Jadi tahap-tahapan dari proses rewinder itu sendiri terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama unwind, slitting, dan juga rewind. Nah, pada saat proses unwind, kertas dibuka dan diletakkan di atas pada bagian alat pendukung dari bagian drive side dan dihubungkan dengan rem penekan. Jadi rem penekan ini berfungsi untuk menjaga dari tegangan kertas tersebut pada saat masuk ke dalam sliter. Nah, dari unwinder, kertas masuk melalui yang pertama itu ada guide roll atau transfer roll sebagai jalannya kertas dan untuk menjaga dari dimension dari kertas tersebut. Kemudian kertas melewati bandana roll atau spinner roll untuk mencegah kertas saling menumpuk pada saat proses setelah dipotong. Nah, selanjutnya itu proses slitting. Proses slitting adalah proses pemotongan kertas dengan berbagai ukuran dengan menggunakan mata pisau. Adapun prinsip dari pemotongan ini yaitu menggunakan 2 buah mata pisau, yaitu mata pisau pada bagian atas tajam, sedangkan mata pisau pada bagian bawah itu sifatnya tumpul. Selanjutnya yaitu proses rewind. Proses rewind ini dilakukan setelah proses sliter unit, di mana setelah kertas dipotong, kertas akan digulung kembali dengan menggunakan 3 roll. Di mana 3 roll ini yaitu guide roll yang fungsinya untuk menstabilkan jalannya kertas, yang kedua itu rewind roll yang fungsinya untuk menggulung kembali kertas, sedangkan yang ketiga reader roll yang fungsinya untuk memberikan tekanan pada kertas. Nah, kemudian kertas yang sudah digulung dengan rewinder roll tadi, jadi kertas yang sudah selesai dilepaskan dari mesin rewinder dengan sistem hidrolik. Nah, jadi itu tadi materi tentang winder dan rewinder yang bisa Sofi dan Om jelaskan. Selanjutnya materi tentang printing yang akan dijelaskan oleh Dio dan juga Gaga. Bye. Oke, kembali lagi sama kami yang ganteng dan cantik ini. Jadi materi selanjutnya ada printing. Apa sih printing itu? Jadi printing itu adalah implementasi dari suatu desain yang telah disetujui untuk dicetak. Nah, apa aja sih Bang kategori dari printing? Walaupun gak ada yang nanya, kita tanya. Jadi kategori dari printing itu yang pertama ada printing offset. Jadi printing offset itu media cetaknya ada kertas atau karton. Nah, kertas atau karton ini dicetak menggunakan mesin cetak offset yang terdiri dari beberapa roll atau silinder, baik secara mekanis atau secara elektrik. Nah, selanjutnya tuh ada screen printing. Screen printing tuh ialah teknik print yang menggunakan layar untuk medium. Dia tuh berguna untuk mencetak gambar atau teks. Nah, layar ini tuh juga dapat digunakan untuk mencetak gambar atau teks untuk kertas tisu. Teknik ini memungkinkan menghasilkan gambar yang lebih detail dan lebih halus. Nah, media cetak dari screen printing tuh ada kertas atau karton, kain atau kaos, plastik, mika, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang ketiga ada digital printing. Jadi digital printing itu adalah printing yang menggunakan teknologi digital untuk mencetak gambar atau teks pada media kertas tisu. Nah, hasil dari digital printing ini biasanya memiliki warna yang beragam. Selanjutnya ada cetak emboss. Jadi cetak emboss ini memberikan efek impresi sehingga memperindah hasil cetak dari mesin offset atau sablon. Nah, kualitas printing ini bergantung juga kepada tinta. Tinta merupakan elemen yang memberikan warna pada cetakan. Tinta juga terbentuk dari bahan pewarna yang biasa kita sebut dengan pigmen. Nah, tingkat keenceran dan viskositas dari tinta itu berbeda-beda bergantung pada jenis cetakan yang digunakan. Nah, pada mesin offset, tinta ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu ada tinta konvensional dan tinta ultraviolet. Nah, kedua jenis ini yang membedakannya hanya dari cara pengeringannya. Yang pertama, tinta konvensional itu cara pengeringannya harus menggunakan udara panas atau sinar infrared. Sedangkan untuk tinta ultraviolet itu cara pengeringannya dengan menggunakan cahaya dari ultraviolet. Kenapa begitu? Karena di tinta ultraviolet ini mengandung zat-zat pengering yang dapat terpecah setelah kena cahaya dari ultraviolet. Ternyata selain tinta, ada hal lain juga loh yang mempengaruhi kualitas dari printing. Mau tahu lebih banyak? Tonton terus video
ini sampai selesai ya. Nah, sesuai yang dijelaskan oleh Angela tadi, jadi hal-hal yang dapat mempengaruhi kualitas dari cetakan yaitu selain dari jenis tinta yang digunakan juga dapat dipengaruhi oleh jenis mesin yang digunakan. Jadi mesin-mesin yang biasanya digunakan dalam proses printing atau proses cetak yaitu yang pertama ada mesin cetak offside, yang kedua ada mesin cetak digital, dan yang ketiga ada mesin cetak fluxography. Jadi ketiga jenis mesin cetak ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi yang pertama yaitu mesin cetak offside. Mesin cetak offside ini memiliki kelebihan yaitu dia dapat mencetak dalam jumlah yang besar, hasil cetakannya itu lebih jernih dan akurat, serta waktu pencetakannya juga lebih cepat. Oke, selanjutnya yang mempengaruhi dari kualitas printing adalah pemotongan kertas. Pemotongan kertas sangat penting dalam menghasilkan kertas yang rapi dan bagus. Jika pemotongan kertas tidak sesuai dengan spesifikasi desain, maka akan menghasilkan kertas yang tidak bagus atau berbeda dengan hasil kertas lainnya. Maka dari itu, pemotongan kertas harus dijaga agar menghasilkan produk yang baik. Nah, jadi itu tadi hal-hal yang mempengaruhi kualitas dari hasil printing. Jangan lupa ya, jadi materi selanjutnya yaitu tentang converting dan finishing yang akan dijelaskan oleh Angela dan juga Alif. Bye! Wah, gak terasa aja ya udah masuk materi terakhir. Nah, di sini aku dan Alif akan menjelaskan proses terakhir yaitu finishing and converting. Finishing dan converting merupakan salah satu proses yang sangat penting di dunia industri pulp dan kertas. Finishing melibatkan penggunaan teknologi yang dapat mengubah kertas yang diproduksi menjadi kertas yang lebih spesifik dan bisa digunakan di pasaran. Sedangkan di sisi lain, converting juga melibatkan penggunaan teknologi yang dapat mengubah kertas yang diproduksi menjadi kertas yang lebih user-friendly dan sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, jadi dalam konversi kertas, ada beberapa mesin yang digunakan untuk mengubah ukuran kertas. Yang pertama itu ada roll sliter atau mesin penggulung. Dalam proses ini dimulai dari gulungan master ke lebar. Jika kita ingin gulungan kertas yang kecil seperti penutup meja kertas, kraft khusus, converter akan memotong secara akurat ke lebar yang kita inginkan. Kemudian, kedua sitter akan menerima gulungan kertas dan akan memotong gulungan kertas sesuai ukuran yang diinginkan yang akan digunakan untuk produksi. Nah, yang ketiga ada pencetakan flexographic. Pencetakan ini digunakan untuk membuat wadah seperti bungkus makanan, bungkus permen, amplop, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada coating. Coating digunakan untuk membuat kertas yang dengan tujuan dan aplikasi tertentu. Lalu terakhir ada laminating. Laminating ini digunakan untuk membuat kertas yang biasa menjadi kertas yang lebih istimewa. Nah, dalam converting dan finishing juga menggunakan beberapa mesin untuk mengubah ukuran kertas. Jadi yang pertama itu ada sliter atau gulungan kertas. Gulungan kertas ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama itu ada gulungan gergaji dan yang kedua itu ada pengiris gulungan. Nah, penggulungan pengiris ini bahan ditarik ke luar gulungan dan kemudian dipotong sesuai panjang yang dibutuhkan yang akan diproduksi dan nanti akan digulung ke gulungan yang lainnya. Dan kemudian ada gergaji gulungan. Ini adalah alat pengiris yang mengiris menjadi beberapa bagian. Lalu mesin kedua ada paper sitter. Mesin ini digunakan untuk membuat kertas dengan ukuran yang tepat. Selanjutnya ada mesin hole winding. Mesin ini digunakan untuk membuat kertas berbagai ukuran sesuai yang diinginkan. Lalu terakhir ada mesin paper and folding carton sheeter. Mesin ini memiliki kecepatan yang tinggi sehingga dapat memungkinkan menghasilkan lembaran dengan jumlah yang banyak dengan ukuran yang tepat. Mesin ini juga dapat mengefisiensikan waktu serta dapat meminimalkan limbah. Jadi finishing dan converting ini sangat penting dalam industri pulp dan kertas. Karena finishing dan converting ini menghasilkan produk yang lebih spesifik dan sesuai yang dibutuhkan oleh pasaran. Kemudian finishing dan converting ini juga menghasilkan produk yang lebih user friendly dan yang sesuai yang dibutuhkan oleh industri. Maka dari itu, industri pulp dan kertas harus memiliki teknologi dan mesin yang sangat canggih agar pada saat melakukan finishing dan converting menghasilkan produk yang lebih baik. Nah, sudah banyak nih dari teman-teman kami yang sudah menjelaskan tentang dari FBB cutter paperboard, kemudian dari printing, converting, finishing, dan winder. Semoga dari apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan dari teman-teman sekalian. Akhir dari video ini kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.
Bye-bye. Nah, setelah melalui proses Nah, yang ketiga, Nah, jadi tadi kan Sofi dan Angela sudah menjelaskan tentang